Brick Grid kayak ini. Wow, ini bakal menjadi pertarungan yang mengerikan banget untuk kedua tim karena Alucard ya kita tahu butuh item. Early-nya oke. Iya. Dia bakal ada Matilda juga ya, bakal ngebantu, bakal mungkin ada Valentina juga, tapi ada Kufranya ini. Mungkin di hit 3 or menit miss bakal jadi bahaya. Mungkin di 3 menit pertama dari seorang K-Dot ini harus bermain dengan hati-hati karena balik lagi Alucard ini power spike-nya datang dari Endless Battle. Tanpa adanya Endless Battle ya Haskell udah lumayan tapi damage-nya nggak bakal keluar 100%. Betul. Dan itu dia 10 hero yang udah di-pick oleh kedua tim, menarik banget sama seperti kata Choji tadi. Expect the unexpected. Itu dia, expect the unexpected ya. Memang tidak bisa berekspektasi tinggi kepada Kings Esports untuk sebenarnya bukan K-Dotnya. berekspektasi tinggi, tapi lupakan ekspektasi kita apa yang akan dipilih oleh King. Itu dia. Iya. Badan gue sampai gatel ngeliat si K-Dot nge-pick Alucard, jujur aja nih. Tapi dari Om Awas lihat sendiri dari hero yang udah di-pick, kira-kira bakal seperti apa permainannya? Apakah tetap agresif kah? Ya Kings mereka harus agresif. Mereka punya Matilda sih. Mereka harus bisa maksimalkan. Apalagi dari Brick Grid. Ini mereka kan butuh waktu ya. XP-nya gak bisa ngapa-ngapain juga. Cuman nge-hold. Ini bakal nunggu lebih jauh lagi, lebih lama lagi nge-track masuk ke late game. Jadi mereka hanya akan mengandalkan Roger. Untuk di early-nya. Oke, ini dia pertandingan pertama pembuka kita di DGWIB. Kings Esports berhadapan dengan Brick Grid, di mana ada Gio di sini, Choji dan juga Abu-Awa. Betul sekali. Kita temani hari kalian hari ini sampai malam nanti dengan pembukaan gameplay kita hari ini Kings melawan Grid, yang dimana tadi seperti Choji sudah bilang ternyata Kufra lagi mencoba untuk mengganggu K-Dot. Ya tentu saja K-Dot, tapi kali ini dengan skin Star Wars-nya keren banget ya. Tapi udah mulai ada charge di sana, mencoba untuk mendapatkan bubu udah tinggal setebar saja HP-nya, tapi masih bisa untuk memukul mundur Nicholas ke arah belakang. Yes, ini map yang sangat indah sekali. Sekarang udah makin HD lagi. Sekarang kita sudah bisa lihat helai per helai rumputnya gitu ya. Tapi dengan begitu kita balik ke top lane. Permainan antar Max Main masih tenang, belum terlalu banyak inisiasi yang dilakukan karena balik lagi dari kedua belah tim juga pastinya bermain dengan sangat-sangat aman karena bisa dilihat dari gameplaynya sama-sama ya milih ya. Komawa. Iya. Milih. Jadi untuk di early di sini ya, ini Matildanya harus bisa berfungsi maksimal banget ya, seperti yang gue bilang tadi. Sedangkan untuk Valentinanya pasti ini cuma nyari level 4 dulu dan dia bisa cepat buat dapetin level 4 karena ada pasif dari Valentin sendiri. Oke, permainan masih berjalan di mana Matilda pun sudah mulai datang ke arah top lane, tetapi Kevin C sepertinya tidak mau diam gitu saja. Jungle pun sudah mulai didominasi di daerah top lane sana, tetapi K-Dot di lain sisi mencoba untuk maju sendirian di area depan, sementara Newt masih mencoba untuk mensupport di area belakang dan langsung aja flicker tiba-tiba Rio Walk Penelitiannya menyalakan dan masih pada bisa selamat. Ya, di menit kedua kali ini Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Dan kalau kita lihat setup masih dicoba untuk rotasi ke arah atas, mau menumbangkan ke arah Drake dulu. Part Memories dikeluarkan tapi damage-nya belum begitu terasa. Dan Drake, ayo kamu hati-hati. Di situ udah ada Bubu, udah ada Melagris juga yang akan segera mencoba membantu menumbangkan Drake, tapi ternyata dibantu juga dengan adanya Nicholas. Tapi lihat, Newt bisa mendapatkan objektif ke arah gold shield-nya. Ya permainannya oke banget karena rotasi dari supportnya juga udah oke banget. Dan sementara di sisi K-Dot pun mencoba untuk memberikan sedikit poking damage karena Nicholas dan tinggal satu bar masih bisa mundur ke daerah belakang. Belum ada first blood yang terjadi, tapi sepertinya first blood akan jatuh ke tangan Turtle terlebih dahulu ya. Oke, first blood jatuh ke tangan Turtle, betul sekali. Tapi udah mulai ada Kenzie God dan juga enggak di depan sana. Lihat dari Kenzie God yang mencoba untuk fokus ke arah Turtle, tapi sudah mulai diganggu di sana. Turtle didapatkan oleh Kenzie God dan dia harus mundur, nggak mau terlalu overcommit karena apapun bisa terjadi. Tiba-tiba diciduk sama Kings Esports, itu malah bahaya. Polystar mau dikeluarkan di area bawah, tapi di area tengah kali ini Melagris cukup kesulitan untuk menghadapi Nicholas dan juga V di area tengah. Iya, tapi yang kesulitan juga adalah Drake di arah top lane, di mana dari tim Bubu memang selalu menempelkan saja. Selalu ditempelin dari seorang Brodinya karena balik lagi ya, ini meta yang sudah sering kita lihat juga Om Awa ya, di mana meta GB gold lane. Ya, di gold memang penting banget kan ya. 5 menit pertama gold selalu kadang-kadang menjadi prioritas juga, apalagi kalau bisa dapetin outer shield.
dari gold itu sendiri. Jadi untuk yang sementara waktu di sini sebenarnya adalah kemenangan untuk Brigrid menurutku ya. Karena dimana dari break ini mereka bisa nge-hold aja, itu udah bagus banget. Mereka akan mengandalkan nanti untuk win di late game. Mereka juga masih punya Eve-nya. Namun yang pasti untuk Kings-nya mid game ini akan menjadi kartu kunci mereka sih. Ketika Alucard udah mendapatkan item 1 atau 2. Betul. Itu langsung jadi striker utama ya Om Alwa ya. Mau nggak mau dia harus punya damage, langsung bisa untuk team fight juga. Sambil mengandalkan dari Valentina. Ini juga decisionnya juga harus kita pikirkan juga. Melagris akan copy ke ultimate siapa, dan ternyata reward manipulation yang di copy untuk sekarang ini Choji. Iya jelas, EF itu bisa jadi salah satu senjata utama untuk Kings Esports juga. Gak cuma Brick aja yang punya, tapi yang lagi diserang juga ada di area top lane, dimana Drake dari tadi belum berhenti dipukul, tiba-tiba mengeluarkan reward manipulation, ditambah lagi dengan ada second balas lagi dengan adanya reward manipulation. Nicholas pun sepertinya masih bisa selamat ke daerah belakang, tapi sayang sekali 2 korban jiwa telah diumumkan dari Kings Esports. Wow, itu 2 reward manipulation terjadi di lane of down. Wow. Tapi ternyata Kings Esports harus kehilangan 2 member ya, Bubu dan juga Kedo. Tapi di area bawah Falling Star Moon dikeluarkan oleh Shogun. Enggak bisa mendapatkan memang enggak. Iya, permainan dari Brigrid dari tadi selalu bisa dibilang apa ya, sangat-sangat persuasif. Permainan dari tadi memang selalu men-taunting mulu, selalu memaksa terus, walaupun di daerah top lane seperti kita lihat tadi Drake selalu ditekan begitu saja. Sementara di lain sisi kita bisa melihat bahwa dari tadi Kevin Zigot juga selalu fokus ke arah Turtle. Turtle pun menjadi objektif utama dari Brigrid, dan sepertinya Bubu pun nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena dia sebelumnya. Ya, dan memang kita lihat juga pergerakan dari Kedot, dia langsung fokus ke arah orange buffet dia nggak mau untuk komit ke arah dari Turtle, karena juga dari segi gold Brigrid juga lebih unggul sekarang berbanding hampir 2000, bahkan 1500 lah. 1500 dan cukup lumayan banyak loh di menit kelima ini. Tapi di sisi lain Shogun kali ini yang benar-benar masih cukup perkasa berhadapan dengan enggak. Di situ udah ada Kedot yang mencoba untuk mengambil ke arah gold buffet terlebih dahulu. Dia nggak mau terlalu komit ke arah enggak, karena kalau misalnya tiba ada split juga itu malah jadi berujung fatal untuk seorang Kedot. Tapi kalau dilihat ya dari itemnya gimana Mawar? Dari itemnya memang udah pasti harus jadi dulu untuk Valentina, masih di Clock of Destiny, belum mengarah ke item yang lain mungkin untuk enchantment talismannya. Oh, tapi dari sisi kita lihat ada Bubu yang sepertinya agak offset ke arah depan, tetapi langsung dibalik lagi saja oleh Shogun. Shogun pun berhasil memundurkan seorang Glue ke daerah belakang sana, dan sepertinya memang Kings dari tadi permainannya ini masih mencari sweet spot, masih mencari bagaimana untuk melakukan team fight yang enak. Karena apa ya, dari tadi sepertinya Kings juga masih belum keluarin overallnya, dan balik lagi di bawah Shogun pun sudah mulai dipok oleh Yif dan juga Glue gitu. Betul sekali Choji. Dan kalau dilihat dari Kevin Zigat, nih dia juga sama Feni masih coba standby ke arah depan. Melagris menjadi targetnya, dan lagi IMU-nya ke arah Yif. Selalu kalau kita lihat 2 kali untuk ngambil reward manipulation. Dan ini dari replay dari ward barusan Om. Yes, ada duel reward manipulation ya yang terjadi juga. Dan memang dari Alucard sendiri kalau mencoba untuk langsung masuk ke bagian belakang itu pasti ketahan. Karena untuk skill sendiri untuk nge-dash itu pasti dash in. Kalau bisa dapetin point kill bagus banget. Kalau nggak bisa ya udah bye goodbye pastinya, karena ada reward manipulation. Efek slow-nya itu sih yang dicari dari Eve. Betul sekali. Tambah lagi kalau nanti udah punya Ice Queen One, itu bakal menyebalkannya luar biasa banget ya Om ya. Bahkan gak usah reward manipulation ya. Yang void kristalnya void crystal udah itu pelan slow banget. Itu berasa kayak kaki kena disable Pak, disable-nya stunnya si Vex sana. Yang apa ya, muter-muter doang, gak bisa kemana-mana gitu. Teleng ya, Tapi tiba-tiba reward manipulation pun dikeluarkan lagi oleh tim Brigrid, dan masih bisa kabur dari Kedot dan juga Bubu. Sementara Nicholas dari tadi selalu loncat ke depan, mau atau tidak mau ada Roger, tapi ada team fight lagi di dalam Turtle Lane pun menjadi incaran bagi kedua belah tim, tapi diambil oleh Roger. Roger pun masih bisa memberikan damage selalu ke depan, mencoba untuk menumbangkan dari Shogun, tapi Shogun pun masih bisa dijemput oleh Bubu. 3 turtle diamankan oleh anak-anak Brigrid kali ini tanpa memberikan satu pun ke arah Kings Esports. Dan kalau misalnya kita lihat juga tadi di area bawah, coba untuk team fight, tapi di sisi lain oke, turtle gue kasih, tapi gue dapetin juga di area atas untuk ke arah outer turret ya. Jadi menurut gue cukup imbang untuk kedua tim. Tapi kelebihannya adalah dengan dia udah punya buff turtle, harusnya dari Brigrid coba untuk team fight lebih. 3 loh turtle-nya. Iya, 3 diambil turtle. 3 loh. Jadi ya bisa dibilang mungkin dari network seimbang, tapi dari turret sepertinya yang lagi ada bahaya itu dari Melagris, di mana Melagris masih bisa flicker belakang, tapi langsung saja di lock on oleh seorang Roger, dan Roger pun sepertinya memang lagi membara di game kali ini. Bubu pun menjadi kejaran lanjutan dari teman-teman Brigrid, sementara Yif mengeluarkan reward manipulation yang terkena seorang Bubu, tapi Bubu masih bisa keluar dengan adanya Second Eagle, mencoba untuk menghilangkan beberapa player dari Brigrid, tapi Brigrid ternyata langsung didendamkan oleh teman-teman dari Kings Esports, di mana Kings Esports memberikan damage balasan. Shogun
pun sudah dilengkapi oleh seorang Glue, tapi Glue-nya dibawa ke dalam turret, tapi masih bisa ditumbangkan. Esmeralda ditumbangkan di tangan seorang Glue, Gio. Satu pemain yang didapatkan tapi dibalas dengan dua pemain oleh Brickrit. What a play banget. Tahu kan tadi sempat gue lihat pergerakan dari Yves-nya V dari Brickrit. Dia jalan dari reverse itu tuh langsung flicker buat buka reward manipulation. Walaupun dia akhirnya tumbang di tangan Kedot. Enggak, bukan tangan Kedot, di tangan seorang Shogun. Tapi impactnya itu loh luar biasa banget. Membuka space yang cukup lebar untuk anak-anak Brickrit. Dan satu outer turret pun diamankan juga di area atas. Kedot kali ini mencoba untuk melakukan split push, mencoba untuk clearing wave minionnya terlebih dahulu, memajukan cita-cita minion di area atas. Karena sebentar lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Nah ini gimana nih Om Mawandi untuk Kings Esports bisa merecover ketinggalan mereka? Ya menurutku ya kalau yang sekarang nih ya, Lord yang pertama sebenarnya bisa diberikan dulu sih untuk lawannya. Oke. Daripada mereka harus kontes, mereka harus kehilangan satu atau dua hero. Mereka bisa split, cari gold, cari item terlebih dahulu karena di sini cukup menyusahkan ya. Dari Brick mereka gak unggul dari segi item juga. Mereka unggulnya itu adalah XP. Berarti atribut HP dan juga MP-nya itu besar. Dan itulah yang harus diwaspadai oleh Kings Esports. Jadi menurutku kalau Lord pertama di sini bisa lah, kalau mau dikasihkan aja mereka bisa nge-defense juga. Karena kan kita tahu ya, sekarang rata-rata untuk nge-end game di Mobile Legends itu butuh sampai Lord yang ketiga. Iya. Oh ya 15 15 ke atas. Ya. Oke, ini dia replaynya juga Om Wawa. Dimana memang Tyrant Rage-nya tadi itu cakep banget sih. On point. On point dapetin dan Ini dengan flicker hilangnya Valentine. Ini real world manipulation yang juga pas banget sih, ngeflip langsung ya. Iya, bisa dibilang permainan dari Brick ini sangat-sangatlah apa ya? Simfoni itu bagus. Selalu menyambung satu sama lain, tapi yang menyambung juga adalah Melagis di mana Yip menyalakan real manipulation-nya tapi masih bisa ditumbangkan, Gio. Tapi kita lihat juga Roger kayak dengan sudah menjadi Wolf Transformation yang mencoba untuk link up pos ke arah depan sana. Tapi Shogun dan juga Bubu saling bahu-membahu untuk bisa mundur ke area belakang. Karena dari Melagrisnya sudah hilang dan ini bakal berat banget. Mereka nggak punya high ground defense karena nggak ngopi ke arah reward manipulation milik seorang V. Dan Lord yang biasa aja udah mulai berjalan ke area tengah, mencoba untuk menumbangkan di area inner turretnya kali ini. Oke, di arah mid lane pun sepertinya sudah mulai dipersiapkan oleh teman-teman dari Brick. Dan perbedaannya juga lumayan jauh di mana kill count pun berbeda 5, tapi Bubu di lain sisi dikejar oleh Drake, dibantu juga oleh Nicholas mencari posisi, masih ada flicker ke arah belakang. Hampir sekali tadi ada on point loncatan dari Kupra, tapi tetap saja dari Roger bisa menumbangkan seorang Bubu. Tapi di lain sisi di arah mid lane-nya pun Lord masih berjaya, Lord masih banyak darahnya dan masuk ke dalam begitu saja. Kupra loncat ke dalam, begitupun juga dengan Kevin Zigot yang mencari mangsa. Siapapun mangsanya akan dihabas oleh Kevin Zigot, tapi di TB-in gak kena damage dari Tara dan masih bisa mundur ke daerah belakang. Oke, reward manipulation dibuka. Shogun kali ini dalam ancaman yang cukup besar, masih coba untuk mundur tapi tidak bisa. Dan base kali ini menjadi target operasi dari anak Bridge. Sudah mulai ada terrorist, bahkan terror defense dikeluarkan juga. Nicholas dengan darah yang tinggal seiprit itu, dia harus mundur. Tapi anak-anak Brick mereka mendapatkan semua objektif di area tengah dan juga di area bawah. Wow, ini bisa dibilang salah satu momen yang mungkin agak fatal juga bagi Kings Esports, mengingat banyak sekali inhibitor target yang hilang, membuat dia walaupun punya momentum, walaupun Kings punya momentum, Kings gak boleh yang namanya lupa ngeliat minion perjalanannya seperti apa. Karena balik lagi kita lihat dari Brick belum terlalu banyak turret yang tumpah atau rusak ya. Dan ini berarti kalau misalkan Kings terlalu fokus ke arah teamfight dan melupakan minion, wah ini bisa pertolongan. Ya apalagi dari itemnya itu ketinggalan jauh banget sih. Ketinggalan jauh banget. War X Endless tadi untuk Alucardnya kita bandingkan dengan jungler sebelah ya. Rogernya tuh tadi udah punya Windtalker, Brute Force, apalagi itu semua item damage sih. Dia udah punya dan udah lengkap banget. Tinggal bagaimana dari Brick di sini mereka udah dapetin inhibitor tengah dengan bawah. Mereka tinggal nge-hold aja. Mereka tinggal ngotakin Kings Esports agar gak keluar terlalu jauh. Lord yang kedua sudah menunggu. Lord yang ketiga juga pasti nanti sudah menunggu. Secara level lihat, level 15 udah maksimal untuk Rogernya. Iya, ada yang level 12 bahkan untuk Kings Esports. Bener. Dan kalau kita lihat Alucardnya baru level 14 dan XP-nya masih dikit banget Om tadi. Kalau kita lihat. Dan itu ketinggalan levelnya lumayan jauh. Bahkan sekarang udah bedain 10.000 untuk goldnya. 1 berbanding 9 poin. Ini bukan hal yang baik banget tentunya untuk anak-anak Kings. Apalagi
15 detik lagi Lord akan muncul yang kedua. Junglernya pun dari Brick yaitu Roger ya. Kevin C ini masih belum ada tumbangnya sama sekali. Dimana ya kita tahu lah kalau Roger udah bisa snowball dari early sampai ke arah late gamenya. Wah ini agak susah sih untuk penumbangan Roger. Apalagi burst damage yang sangat besar setelah menggunakan Phantom. Ya sama satu lagi sebenarnya dari tadi 2 kali berturut-turut Melagrace ini ketangkap sama Kufra. Oh, iya. Jadi dia benar-benar berada di posisi yang sangat-sangat terbuka. Yang dimana itu seharusnya gak terjadi. Iya. Jadi harus lebih mengambil posisi untuk Melagrace-nya karena dia adalah kunci penting untuk King Spot kalau mau memenangkan tim fight. Betul. Setuju banget Om. Tapi lihat dari Shogun mencoba untuk volley Starmoon. Nicholas kita tidak lihat apa yang kamu lakukan tapi langsung di backup oleh teman-teman dari Break. Shogun mencoba untuk mundur tapi tidak dengan Melagrace. Valentina yang udah dibilang sama Om Wawa kali ini tambah dengan dari manipulation dibuka membuat tim fight dari Break begitu efektifnya. Dan bahkan yang tadi Om Wawa udah bilang juga ya, Melagrace ini adalah kunci dan kuncinya langsung dimakan oleh anak-anak Brigade. Ditambah lagi dengan Lord yang udah luar biasa, Lord yang sudah enhance akan muncul juga untuk teman-teman Brigade. Dan ini nggak baik banget tentunya untuk Kings Esports. Yes, defense dari Kings Esports harus sangat-sangat bagus dan Melagrace menjadi salah satu kunci untuk menyalakan Revo Manipulation juga dan mencuri ultimate dari yang kecuri adalah seorang Matilda dari Bulbu yang langsung dipeluk oleh Kufra. Kedot pun terkenalikan pause dari depan di sana. Kevin Zergut masih melakukan recall. Sementara Shogun mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Brigrid, tapi Lord yang sudah masuk, Lord pun langsung fokus ke arah base Tara dan akhirnya Brig yang memenangkan game kali ini. Wow, Brigrid 2 kali memenangkan pertandingan menghadapi